Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruli di channel atau chapter. Kali ini saya akan membahas tentang flap slide indication dan juga auto function pada pesawat Airbus A330 dan A340. Yang mana auto function ini ada auto retraction, flap load relief, dan ada juga slide alpha lock. Langsung kita ke pembahasan pertama. Indikasi dari posisi slide dan flap itu didisplaykan pada iCam EWD. Dan slide flap control lever terpasang di kokpit pada center pedestal, panel 114 view, dan dihubungkan ke command sensor unit atau CSU, yang mana dia merubah dari mechanical input ke electrical signal yang dikirimkan ke komputer slide flap control komputer atau SFCC. Untuk slide flap lever position itu ada beberapa posisi dan ada beberapa config. Jadi untuk lever posisi ada di posisi 0, 1, 2, 3, dan full. Tetapi untuk config itu ada 0, 1, 1 plus flap, 2, 3, dan full. Jadi berbedanya hanya pada saat level posisi 1. Ya. Jadi level posisi 1 ketika holding atau ketika take off itu berbeda di posisi flapnya. Ketika holding, itu flap tidak extend. Jadi ketika posisi 1, itu hanya slide yang extend. Dan flap tetap full retract. Untuk posisi 1 plus flap, itu digunakan pada saat take off atau flag path take off. Kemudian, untuk slide angle dan flap angle, itu pesawat Airbus A330 dan pesawat Airbus A340 itu berbeda. Untuk slide pesawat A330 itu ada 3 posisi. Untuk pesawat A340 dia hanya memiliki 2 posisi. Dan untuk flap angle pesawat A330 dan A340 memiliki 4 posisi. Tetapi berbeda dari sudutnya, ya. Jadi meskipun sama-sama memiliki 4 posisi tapi berbeda degrees-nya. Jadi kalau misalkan yang slide udah jelas beda, untuk A340 2 posisi, untuk 330 punya 3 posisi. Untuk flap, saya ulangi, dia sama-sama memiliki 4 posisi tetapi sudutnya berbeda, ya. Jadi tidak bisa disamakan antara A330 dan A340. Untuk besar sudutnya kita bisa lihat di table, ya. Jadi untuk pesawat A330 dia dari 0 terus kemudian 17, kemudian 21, dan posisi yang terakhir pada saat slide-nya full itu 24. Untuk pesawat A340 dia dari 0 langsung ke 21, kemudian ke 24. Untuk flap 330 itu dari 0 ke 8,5, kemudian 14,5, 22,5, kemudian 32. Untuk A340 dari posisi 0 dia ke 17,5, kemudian 22,5, kemudian ke 26,5, dan terakhir di 32, ya. Jadi ketika full itu 330 dan 340 sama.
slide-nya 24 degrees, flap-nya 32 degrees. Selanjutnya, kita akan bahas display yang ada pada iCam pada saat control lever di 0, 1, 2, 3, dan full. Dan dibagi lagi, ada ketika extension retraction on ground ataupun extension retraction in flight. Untuk pada saat pesawat on ground, dia konfigurasinya ketika control lever di 0, maka pada iCam adalah clean konfigurasi, ya. Kemudian pada saat pesawat on ground control lever di 1, itu di iCam akan menunjukkan indikasi 1 plus flap. Kemudian pada posisi control lever di 2, iCam akan mendisplaykan 2. Kemudian ketika control lever di 3, iCam mengindikasikan di posisi 3. Tetapi untuk pesawat A330 yang ada kotak putus-putus warna kuning, dia slide-nya pun berpindah ke posisi 3. Ya. Jadi untuk kotak putus-putus kuning itu adalah display untuk pesawat 330. Yang tidak ada kotak-kotaknya untuk A340, ya. Kemudian ketika control lever di full, maka di indikasi di iCam pun akan full. Ya, sebaliknya ketika retraction dari full, kemudian ke 3, kemudian ke 2, pada saat di 1 karena on ground 1 plus flap, baru kembali lagi ke clean konfigurasi. Ya. Sekarang kita bahas pada saat in flight. In flight berbedanya hanya pada saat ketika control lever di 1. Pada saat speed di bawah 200 knot, maka ketika control lever di 1 dan pesawat sedang take off, maka flap akan 1 plus flap, ya. Jadi atau flap akan extend. Jadi slide extend posisi 1, flap pun extend. Tapi ketika speed di atas 200 knot, maka hanya slide yang extend. Ya, jadi tergantung speed. Ketika retraction in flight itu tergantung speed. Ketika di atas 200 knot, maka hanya slide yang extend. Jadi saya ulangi, untuk di posisi control lever 1 ketika in flight, untuk extension itu hanya slide yang extend, ya. Tetapi untuk retraction tergantung dari speed. Ketika speednya di bawah 200 knot, maka flap akan tetap di posisi 1, ya. Tapi kalau misalkan speed di atas 200 knot, maka flap langsung ke posisi clean, ya. Jadi untuk retraction in flight itu tergantung dari speed yang diambil dari computed airspeed. Selanjutnya kita akan bahas automatic retraction in flight. Jadi ini flap akan otomatis kembali ke posisi 0 ketika si speed sudah mencapai 200 knot. Ya. Jadi ketika take off telah selesai, tapi control lever masih di posisi 1, konfigurasinya masih 1 plus flap, tapi pilot tidak select ke posisi 0 atau clean configuration, ya. Jadi dia akan secara otomatis retract. Apa saja syaratnya? Jadi flap auto function engage itu syaratnya ketika speed masih di bawah 200 knot, konfigurasinya 1 plus flap. Kemudian ketika speed mencapai 200 knot, maka flap akan otomatis retract ke posisi clean atau ke posisi 0. Tetapi slide tetap. Setelah dia automatic retraction, kemudian speednya turun di bawah 200 knot, tidak akan ada automatic re-extension. Ya, jadi kalau misalkan mau diturunin lagi, ya kita harus select ke posisi 0, baru kita select lagi ke posisi 1.
Jadi hanya ada automatic retraction in flight ya. Perlu catat ya. Pada pesawat Airbus A330 dan A340 juga dipasang flap relief. Flap relief ini berbeda dengan flap auto retraction. Untuk flap relief ini berfungsi untuk melimit dari flap surface extension, yang mana dia akan bekerja ketika kecepatan pesawat melebihi dari batasan velocity flap extend. Ketika dia aktif, maka flap load relief akan meretract flap secara otomatis. Misalkan flap level di posisi full, maka flap akan secara otomatis berpindah ke posisi 3 ya. Dan akan ada indikasi flap relief berwarna hijau kedap-kedip ya pada ICAM. Tetapi ketika airspeed turun kembali di bawah velocity flap extend atau VFE, maka flap akan automatic extend kembali ya ke posisi full. Jadi untuk flap relief ini dia akan automatic retract, tapi ketika speednya drop maka akan automatic extend. Kemudian yang terakhir ada sled alpha lock. Jadi SFCC akan mengkalkulasi berdasarkan dari data angle of attack dan kecepatan pesawat yang diberikan oleh Adiru. Jadi ketika angle of attack-nya terlalu besar tetapi speed-nya terlalu rendah, maka sled retraction dari posisi 1 ke posisi 0 akan diinhibit atau di-inop ya, supaya untuk mencegah pesawat stall. Kemudian apabila itu terjadi, maka A-lock message atau alpha lock message akan didisplaykan di ICAM berwarna hijau dan kedip-kedip ya, jadi green pulse alpha lock message. Tetapi sistem ini juga tidak akan aktif ketika pesawat di ground dengan speed di bawah 60 knot ya. Jadi dia akan aktif ketika pesawatnya in flight atau ketika on ground di atas 60 knot ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.